Ketemu lagi dengan saya di kuliah kita pengantar akuntansi. Kuliah ke-9, siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan yang dalam hal ini akan membahas mengenai jurnal penutup. Sebelum video kita mulai, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih. Yang kita akan bahas kali ini adalah pengertian laporan keuangan, fungsi laporan keuangan, macam-macam laporan keuangan, menyusun laporan keuangan, pengertian jurnal penutup, akun perkiraan yang perlu dibuat dalam jurnal penutup, membuat jurnal penutup, membuat jurnal balik, akun perkiraan yang perlu di jurnal balik, dan menyusun jurnal pembalik. Mengapa perlu laporan keuangan? Setelah menjalankan aktivitas bisnisnya selama satu periode, perusahaan perlu melakukan evaluasi meliputi hasil usaha, saldo posisi keuangan, perubahan modal, informasi tentang sumber daya utama perusahaan yaitu kas. Tujuan utama evaluasi akhir periode yaitu yang pertama mengetahui kondisi keuangan perusahaan di masa sekarang. Yang kedua memprediksi keberlanjutan bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga mengetahui perubahan modal. Yang keempat mengevaluasi sumber daya utama perusahaan dalam mengembangkan bisnis perusahaan di masa datang. Pada kesimpulannya, penyusunan laporan keuangan sangat diperlukan untuk evaluasi diri perusahaan dalam mencapai tujuan. Laporan keuangan terdiri dari yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca atau laporan posisi keuangan, dan yang keempat ada laporan arus kas. Laporan laba rugi diterjemahkan sebagai income statement, menyediakan hasil usaha perusahaan yang diukur dengan laba ataupun rugi. Perhitungan laba rugi adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Laba jika pendapatan lebih besar dari biaya, rugi jika pendapatan lebih kecil dari biaya, dan impas jika pendapatan sama dengan biaya. Periode pelaporan adalah satu periode. Laporan perubahan modal atau biasa disebut statement of capital change menyajikan informasi tentang perubahan modal yang berasal dari penyetoran tambahan modal, pengambilan modal, laba atau rugi yang diperoleh, laba menambah modal, rugi mengurangi modal. Periode pelaporan adalah satu periode. Laporan arus kas atau statement of cash flow. Kas adalah sumber daya yang mencerminkan kemampuan perusahaan di masa yang akan datang. Arus kas terdiri dari aliran masuk dan keluar kas. Kas digunakan untuk pendanaan, aktivitas operasional atau operating, aktivitas investasi atau investing, aktivitas pendanaan atau financing. Periode pelaporan, laporan arus kas adalah satu periode. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo akun atau perkiraan nominal, yaitu pendapatan dan beban, dan akun prive atau pengambilan pribadi ke akun modal melalui ikhtisar laba atau rugi. Dengan dibuatnya jurnal penutup, maka akun nominal akun sementara bersaldo 0. Akun-akun yang perlu ditutup adalah akun pendapatan, akun beban-beban,
akun prive, dan akun laba rugi usaha. Cara menyusun jurnal penutup. Menutup rekening pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi adalah memindahkan akun-akun pendapatan sebesar saldonya terdapat pada kertas kerja kolom laba dan rugi di sisi kredit ke akun ikhtisar laba rugi. Misalnya pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar saldo masing-masing pendapatan. Menutup rekening beban ke rekening ikhtisar laba rugi. Memindahkan akun-akun beban sebesar saldo yang masing-masing terdapat pada kertas kerja kolom laba rugi sisi debit ke akun ikhtisar laba rugi. Jurnalnya sebagai berikut: ikhtisar laba rugi di debit, beban A di kredit, beban B di kredit, dan beban C di kredit. Sebesar saldo masing-masing beban dijumlahkan, dimasukkan ke dalam ikhtisar laba rugi yang di debit. Menutup akun prive ke rekening modal. Memindahkan akun prive sebesar saldonya terdapat pada kertas kerja kolom neraca akhir sisi debit ke akun modal. Berarti modal di debit dan prive di kredit sebesar yang telah ditentukan. Ini adalah untuk perusahaan perorangan sebesar saldo prive. Sedangkan untuk perusahaan berbentuk PT, laba tidak dibagi sekian sebesar sekian di debit dan dividen sebesar sekian untuk laba perusahaan berbentuk PT. Selanjutnya adalah menutup rekening ikhtisar laba rugi ke rekening modal atau memindahkan laba rugi ke akun modal atau ekuitas. Ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit jika laba. Sedangkan jika rugi, modal di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Menutup buku besar. Akun buku besar yang akan ditutup adalah akun-akun yang sudah ada selama periode akuntansi. Langkah-langkahnya adalah memindahkan atau posting jurnal penyesuaian ke akun-akun bersangkutan. Yang kedua, memindahkan atau posting jurnal penutup ke akun-akun bersangkutan. Setelah jurnal penyesuaian dan jurnal penutup dipindahkan ke akun buku besar, maka akun nominal dan pengambilan pribadi atau prive akan bersaldo nol dan akun modal jumlahnya sesuai dengan yang ada di neraca. Neraca saldo setelah penutup atau post closing trial balance adalah daftar saldo akun buku besar setelah ditutup. Fungsinya adalah untuk mengetahui keseimbangan jumlah saldo debit dengan saldo kredit akun buku besar sebelum memulai proses akuntansi periode berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan berisikan akun real atau harta, utang, dan modal yang jumlahnya diambil dari saldo-saldo akun buku besar dan akun nominal atau pendapatan dan beban dan prive bersaldo nol. Jurnal pembalik atau reversing entries adalah jurnal yang dibuat untuk membalik ayat jurnal penyesuaian tertentu yang dilakukan pada awal periode. Hal-hal yang memerlukan jurnal pembalik yaitu: pertama, beban dibayar di muka jika beban tersebut pada saat terjadi dicatat sebagai beban. Kedua, beban yang harus masih dibayar. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka jika pendapatan tersebut pada saat terjadi dicatat sebagai pendapatan. Selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima.
Contoh jurnal pembalik yang pertama. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2007. Asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta. Beban asuransi dikredit sebesar 1 juta. Maka jurnal pembalik 2 Januari 2007 adalah beban asuransi 1 juta, asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta. Contoh kedua, jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember sebesar 2007, yaitu beban bunga di debit sebesar 500.000 dan utang bunga di kredit sebesar 500.000. Maka jurnal pembalik 2 Januari adalah sebagai berikut. Utang bunga sebesar 500.000 di kredit dan beban bunga menjadi kredit sebesar 500.000. The motivation for today. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang, by Insinyur Soekarno. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe, stay at home. Maju terus pendidikan Indonesia, salam sukses selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan please subscribe serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi untuk kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.